Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik atas bergabung di dalam kuliah ketika kita semuanya sudah belajar terkait layout ya, layout sama bagaimana membuat flowsheet ya, PFD proses flow diagram. Ya, kemarin masih ingat adik-adik terkait dengan layout itu meninjau apa ya tadi? Halo? Adik-adik? Halo? Suara saya jelaskah adik-adik? Ya, oke. Ya, bagaimana dengan kemarin layoutnya? Halo adik-adik, karena ada kata salah ya dalam layout ini ya, nanti kita membuat proses nanti tidak efektif dan tidak efisien ya, cost-nya terlalu mahal, terus kemudian kelancaran dari alir dari proses ini tidak smooth, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kira-kira apa salah satu faktor yang menyebabkan layout itu bisa dikatakan sudah oke? Apa kira-kira adik-adik? Jadi sebelum kita menginjak ke mata kuliah subbab berikutnya ya, kita terkait dengan prinsip-prinsip manajemen ya. Jadi neraca massa dan energi saya lewati ya, karena saya rasa adik-adik sudah sudah paham ya di ATK 1 dan ATK 2 ya. Jadi tidak perlu kita reminder ya. Oke. Apa adik-adik terkait layout? Siapa? Proses apa, Mas? Ya. Oke, betul ya. Salah satu itu. Jadi prosesnya itu supaya alirannya itu jelas ya. Jadi dari model awal treatment bahan baku pengembangan itu jadi smooth gitu ya. Tidak begitu treatment terus kemudian jauh lagi pucuk terus kemudian balik ke tengah ya. Ini akhirnya prosesnya tidak smooth ya, tidak mengalirnya tidak. Nah, itu yang menyebabkan juga perpipaan dan sebagainya itu dibutuhkan panjang ya, banyak ya. Dan itu istilahnya sangat mahal ya, karena membutuhkan pipa dan sebagainya itu lebih banyak daripada yang efisien ya, yang efektif proses yang efektif dan efisien itu ya. Oke, terima kasih Mas Habib. Oke, gitu ya adik-adik yang terkait dengan layout ya. Jadi di manajemen industri adik-adik ya, kebetulan saya S2-nya manajemen industri, itu saya belajar terkait dengan manajemen produksi. Jadi bagaimana kami itu merancang suatu proses ya, produksinya itu supaya lebih efektif dan efisien, baik maintenance-nya, dari supply chain-nya dan sebagainya. Itu kami pelajari selama satu semester ya. Nanti adik ini hanya istilahnya kemarin saya kasih beberapa pelajari manajemen industri itu adalah kulitnya. Jadi adik-adik bisa belajar lebih mendalam kalau misalnya tertarik terkait ini ya. Oke. Itu juga ini ya, dari prinsip manajemen ya. Jadi ini merupakan gabungan beberapa dari saya ambil dari training saya kepemimpinan di Trans TV, terus ke manajemen industri dan lain sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu adik-adik selama nanti pada saat bekerja nanti ya.
Jadi ini pengalaman saya juga beberapa di Trans TV ya sebelum. Jadi kalau di Trans TV itu direktur utamanya itu sebelum menjadi direktur utama itu dilatih di Amerika Serikat. Jadi selama 3 bulan. Jadi di perusahaan Amerika Serikat dimagangkan di sana sebelum menjadi direktur utama yaitu Wisnu Tama kemarin ya, yang sempat menjadi Menteri Pariwisata ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian kalau untuk pimpinan yang lain seperti produser, terus kemudian produser eksekutif itu kami di training oleh akademisi maupun praktisi yang luar biasa terkait manajemen maupun leadership. Salah satunya itu adalah Renang Kasali ya. Jadi yang punya di Trans TV itu Khairul Tanjung itu melatih itu ya. Jadi setelah dirasa ilmu manajemen dan leadership-nya sudah mumpuni, sudah cukup, nah itu baru kami diperkenankan untuk menjabat, gitu ya. Seperti itu. Kalau di Trans TV nanti mungkin adik-adik pada saat bekerja ada beberapa yang akan seperti itu ya. Jadi tidak semuanya menjadi operator ya. Keinginan dari yang saya pernah bilang sebelumnya. Jadi dari masuk sampai sampai lulus, sampai artinya pensiun itu adik-adik menjadi operator ya. Itu sangat ngeri ya meskipun adik-adik menjabat sebagai senior engineering ya. Karena umur itu tidak bisa bohongi ya adik-adik ya. Jadi di industri itu ingin orang-orang yang energik. Nah, energik itu kata lain adalah usia 40 tahun ke bawah ya. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah 50, walaupun itu senior engineering, pengalaman banyak ya, tetapi kalau tidak energi di lapangan itu siap-siap di PHK ya. Karena pengalaman saya di Trans TV ya, itu ada senior reporter dan senior kameramen, pengalaman luar biasa adik-adik, begitu usia 40 ya, itu 80% orang di PHK. Ya, jadi sangat luar ngeri juga kondisi seperti itu ya. Jadi dia lebih memilih pada reporter-reporter muda walaupun belum berpengalaman. Ya, mereka mungkin punya training tersendiri supaya yang muda ini bisa ke arah yang bisa di training sehingga kemampuannya ini bisa langsung diterjunkan ke lapangan. Jadi cuma butuh waktu 3 sampai 6 bulan seperti itu. Ya. Nah, setelah itu kita coba kita lanjut ke materi. Jadi terkait manajer dan manajemen ya. Apakah organisasi itu, siapakah manajer, apa itu manajemen, apa itu yang manajer lakukan, dan keterampilan apa yang harus dimiliki oleh manajer yang sukses. Nah ini ya, jadi manajer yang sukses di perusahaan-perusahaan itu, manajer itu ada nanti first line manager, middle manager maupun top manager ya. Nah itu kalau di perguruan tinggi first line manager itu adalah kepala departemen adik-adik ya. Jadi itu kepala departemen, terus kemudian yang membawahi beberapa operator ya, operatornya itu dosen maupun tenaga kependidikan. Terus kemudian di middle manager itu ada direktur, terus kemudian ada dekan ya. Nah itu adalah di middle manager. Terus kemudian di top manager itu ada rektor dan wakil rektor. Nah itu ya, jadi di situ. Nah, oke, nah kita menginjak pada apakah organisasi itu ya. Nah ini adik-adik ya. Ada yang pernah di Himatek, pernah jadi di kepengurusan Himatek adik-adik? Apa definisi organisasi Himatek? Halo adik-adik. Yang pernah jadi pengurus Himatek siapa? Halo, adakah? Tidak ada. Halo adik-adik, tidak ada sekali jadi pengurus Himatek? Halo? Halo adik-adik. Saya bukan Himatek, Pak. Oh, oke. Enggak yang pernah nggak ada ya? Oke. Definisi oke, kalau begitu ya sudah ya. Kita lihat. Organisasi adalah ini ya, pengaturan secara sistematis ya
dari sekumpulan orang, jadi yang saya garis bawah ini secara sistematis ini, sekumpulan orang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kenapa di sini disebut sistematis? Ya, karena semua itu bukan berdasarkan pada orangnya ya. Kalau misalnya kepala Himateknya tidak ada ya, ketua Himateknya tidak ada, maka bisa jalan organisasi tersebut karena apa? Dia berlangsung secara sistematis, by system. Siapapun di sana itu bisa berjalan ya. Terus kemudian sekumpulan orang ya. Jadi ada mahasiswa Himatek, itu ada sebutnya enggak? Ada mahasiswa Himatek kumpul menjadi satu organisasi dan ini memiliki tujuan tertentu ya. Itu tujuannya apa di Himatek? Nah, itu punya tujuan-tujuan tertentu yang dirumuskan ada setiap tahun, setiap 5 tahun, dan setiap 25 tahun. Jadi ada jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Seperti itu ya. Dari sini adik-adik jelas kah? Nah, ini organisasi ya. Jadi organisasi itu harus memiliki tujuan ya. Jadi ya. Nah, mungkin organisasi tanpa tujuan itu berarti bukan organisasi. Adik-adik di sini aja kuliah juga punya tujuan ya. Apa tujuannya adik-adik kuliah di sini adik-adik? Halo? Mas Habib, kuliah di sini tujuannya apa Mas Habib? Menambah ilmu? Bukan untuk tuntutan dari mertua ya, calon mertua. Bukan Mas Habib. Bukan sebagai tuntutan calon mertua. Jadi ada ya, ada. Jadi pernah saya punya mahasiswa. Jadi kebetulan anak wali saya. Jadi hanya ambil S2 juga ya, S2. Anda kenapa ngambil S2 dan sampai S3, mau S3? Bilang, wah ini saya diwajibkan oleh mertua untuk kuliah S3. Akhir saya, loh, seperti itu. Oh iya, jadi memang dia ada tujuannya. Nah, begitu juga tadi Mas Habib ya, ada tujuannya. Nah, organisasi ini pasti juga memiliki tujuannya. Nah, ini ya, biasanya dinyatakan dalam tujuan atau serangkaian tujuan. Nah, terus kemudian yang kedua, nah, ada orang-orangnya, ya. Jadi orang-orang yang di dalam organisasi tersebut, ya. Jadi orang membuat tujuan itu menjadi kenyataan. Jadi tidak mungkin organisasi itu tidak ada orang di dalamnya ya. Nah, terus kemudian ada strukturnya. Semua organisasi mengembangkan struktur sistematis yang mendefinisikan dan membatasi perilaku anggotanya. Jadi ada beberapa si, jadi tidak bisa overlapping. Jadi si A, si B, dan si C misalnya. Si A mengerjakan si C, nah itu tidak mungkin karena overlapping di sana. Jadi itu ada sistem yang membatasi. Jadi si A ini ya, untuk mengerjakan tupoksi ini, si B ini mengerjakan tupoksi ini dan sebagainya. Jadi secara sistematis begitu. Nah, adik-adik di sini, adik-adik pernah melihat organisasi tanpa bentuk ya? Halo? Halo, adik-adik pernah dengar organisasi tanpa bentuk? Apakah itu jenis organisasi adik-adik? Mas Alvin Febrianto. Halo Mas Alvin. Halo Mas Alvin. Ya Pak. Kalau organisasi tanpa bentuk itu apakah jenis organisasi di sini? Bukan Pak. Kenapa kok Anda bilang bukan? Kenapa kok tidak bisa disebut dengan organisasi? Karena nggak memiliki strukturnya, Pak. Loh, yakin Anda organisasi tanpa bentuk tidak memiliki struktur? Kayak Ali Kalora ya, yang yang tertembak itu ya. Pernah paham? Pernah dengar? Jadi di berita ada yang pernah dengar Ali Kalora yang akhirnya tertembak mati itu? Pernah Mas Alvin? Pernah baca berita? Oh, saya belum pernah, Pak. Waduh. Nah, organisasi yang kayak organisasi yang KKP yang di Papua itu, apakah itu organisasi tanpa bentuk?
Masuk organisasi tanpa bentuk? Atau dia punya organisasi sendiri? Apa dinamakan organisasi, bukan organisasi tanpa bentuk? Apa bedanya antara organisasi resmi dengan organisasi tanpa bentuk? Halo? Kayak KKB kan punya panglimanya ya. Ali Kalora juga sebagai panglima. Otomatis dia mempunyai struktur ya. Betulkah seperti itu? Coba Mbak Amani sudah pernah ya. Mas Arik Andika. Halo Mas Arik. Iya, Pak. Oke. Bedanya apa Mas? Organisasi resmi dan organisasi tanpa bentuk. Ya monggo yang mau ke toiletnya. Oke, apa bedanya Mas? Organisasi tanpa bentuk. Apakah dia tidak ada struktur? Sepertinya masih ada, Pak, kalau misalnya yang dibaca di internet. Oke. Tapi dia Apa bedanya? sistemnya door to door. Sistemnya door to door. Maksudnya apa Mas door to door? Apa sistemnya? Kalau organisasi resmi itu apa ada sekretariatnya? Iya, Pak. Nah, kalau organisasi tanpa bentuk, ada tidak tempatnya? Enggak. Kenapa kok tidak ada tempatnya? Ya, kalau ada tempatnya ya ditangkap ya Mas ya. Kayak apa namanya Papua Merdeka itu ya, KKB. Nah, kalau ada sekretariatnya, pasti gampang ditangkap ya. Betul? Iya, Pak. Hanya disebut dengan organisasi tanpa bentuk. Dia ada organisasinya, tetapi tempatnya tidak ada di mana. Ya, nah itu makanya dari pemerintah pasti akan mencari kemana ini ya. Kalau misalnya ada tempatnya, ya sudah gampang ya. Tinggal dibekuk saja, makanya dia memilih sebagai organisasi tanpa bentuk ya. Jadi itu ya. Tapi dia mempunyai sistem, mempunyai tujuan, dan mempunyai ini organisasi orang-orang di dalamnya sini ya. Ya. Oke, tuh. Nah, ini ya. Jadi kalau nanti adik-adik apa namanya bekerja di perusahaan itu adalah sebagai organisasi ya adik-adik ya. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai tujuan ya. Jadi tujuannya itu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek adik-adik ya. Jadi pada saat saya di Transidi itu ya, setiap akhir tahun ya adik-adik, kami itu diinapkan di hotel ya lumayan mewah ya. Jadi selama seminggu oleh KRI Tanjung. Nah di situ membahas terkait tujuan ya. Tujuan apa yang jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah ya. Jadi kompetitornya itu seperti ini, bagaimana antisipasi. Nah itu ya. Jadi hotel yang mewah itu rasanya tidak terasa ya dia karena dari jam 8 sampai jam 11 malam bahkan jam 12 malam itu setiap hari ya bebasnya itu cuma hari Minggu pagi ya. Jadi Sabtu malam Minggu itu masih apa namanya membahas itu ya. Jadi luar biasa jadi per divisi itu mengupakan alasan terus kemudian apa namanya tujuannya ya, jadi tujuan organisasi tujuan tiap divisi ini alasannya bagaimana, nah, itu terus kemudian bagaimana strength-nya, weakness-nya, opportunity, threat, dan sebagainya ke depannya. Nah itu diramu ya menjadi satu tujuan, yaitu tujuan jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Nah seperti itu adik-adik. Jadi nanti adik-adik kalau bekerja ya dan kemudian dipercaya apa namanya menjadi think tank-nya organisasi jadi perusahaan itu adik-adik akan merasakan apa namanya pengalaman yang seperti itu ya. Itu tidak gampang jadi adik-adik untuk mendapatkan kepercayaan dari perusahaan ya. Jadi ya itu
Jadi ada ilmunya banyak sekali ya, karena kita mengetahui permasalahan, semua permasalahan di tiap-tiap divisi dan bagaimana antisipasinya. Nah itu ya adik-adik, seperti itu. Oke, nah ini adik-adik apa namanya faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Jadi adik-adik jangan patah semangat ya. Kalau misalnya adik-adik gagal, misalnya ada tes ya, tes pekerjaan, terus kemudian gagal, bukan berarti adik-adik jelek ya. Tapi adik-adik memang tidak sesuai ya untuk budaya dari organisasi tersebut ya. Saya baru paham ya setelah saya ini apa namanya, saya sempat 100 kali, hampir 100 kali ya ngikut tes psikotes, wawancara dan sebagainya, gagal terus ya. Jadi di Honda dan sebagainya gagal. Terus kemudian pada saat di Trans TV, walaupun apa banyak yang ikut, tapi akhirnya sampai 7 kali tesnya ya, itu lolos di sana. Nah itu saya mengamati dan kemudian saya pada saat pelatihan manajemen dan leadership, saya mendapatkan kurva yang seperti ini. Jadi ada organisasi culture ya, jadi values of the founder, socialization, ceremony and rite, and stories and language. Jadi apa namanya sikap kita, terus kemudian attitude kita dan sebagainya ini itu tidak sesuai dengan values of the founder ya. Jadi makanya perusahaan tersebut menolak kita, menolak saya pada saat itu. Oh iya benar ya. Jadi ini, walaupun kita dipaksakan ke sana, itu akhirnya kita paling 1-2 tahun itu keluar dari perusahaan tersebut. Ya, akhirnya saya amati teman-teman saya yang lolos misalnya di Honda, oh tipikalnya seperti itu. Jadi memang beda ya. Jadi saya itu kan tipikal orang yang apa namanya, istilahnya agak idealis ya, adik-adik ya. Nah itu cocoknya memang di wartawan dan dunia mahasiswa maupun dosen ya. Nah, itu akhirnya saya paham ke sana ya. Jadi values of the founder ini sangat mempengaruhi ya. Kenapa Honda atau Toyota Astra Motor sampai sekarang masih terus berjaya ya. Ini karena ada values of the founder-nya. Jadi ini organisasi culture terdiri dari values of the founder, socialization, ceremony, ini kebiasaan. Jadi di Trans TV itu ada kebiasaan setiap September itu dengan kata-kata September ceria. Pernah dengar adik-adik kalau setiap September nanti Trans TV itu mendengungkan itu. Kenapa? Karena peristiwa pada September itu Trans TV menjadi nomor 1, televisi nomor 1 ya. Itu jarang sekali adik-adik ya. Jadi karena biasanya Trans TV nomor 2, nomor 3 itu biasanya pas saya pada saat bekerja di Trans TV. Nah, pada saat itu menjadi nomor 1 dan kemudian akhirnya diperingati dengan kata-kata September ceria. Untuk apa? Untuk memotivasi. Jadi kita pernah menjadi nomor 1. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini didengungkan oleh apa namanya organisasi untuk Trans TV menjadi lebih baik ya. Terus kemudian stories and language-nya. Nah, di sini terminal value menguatkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi dan anggotanya. Instrumen value memandu cara. Nah, jadi instrumennya apa? Memandu cara yang digunakan organisasi dan anggota untuk mencapai tujuannya. Jadi manajer menentukan dan mengarahkan budaya organisasi melalui nilai dan norma yang ditekankan di dalam organisasi. Nah ini adalah kewajiban sebagai seorang manajer. Jadi adik-adik kalau sebagai manajemen trainee ya itu adalah cara brainwash ya, cuci otak ya. Jadi cuci otak perusahaan kepada calon karyawan barunya. Adik-adik sebagai manajemen trainee ini belum tentu diterima ya di perusahaan. Jadi adik-adik di brainwash ya. Terus kemudian kira-kira cocok tidak untuk budaya menerima budaya perusahaan. Ini seorang manajer yang akan menentukan. Karena pada saat itu ada 100 orang ya. Jadi 100 orang yang diterima di Trans TV. Jadi 10 orangnya. Nah, 10 orangnya itu gagal ya karena memang tidak sesuai dengan budaya dari perusahaan. Jadi tidak bisa di-upgrade menuju perusahaan.
90 diterima. Nah, ini adalah tugas dari manajer untuk menentukan dan mengarahkan budaya organisasi melalui nilai dan norma yang ditekankan di organisasi. Jadi ini adalah untuk memperpanjang hajat hidup perusahaan itu dengan cara ini tadi, menanamkan nilai dan norma di setiap karyawannya. Nah, terus kemudian sosialisasi organisasi ya, proses yang dilakukan karyawan baru ya untuk mempelajari nilai dan norma organisasi serta perilaku kerja yang dibutuhkan untuk dapat berkinerja. Ya, jadi ini adalah sosialisasi organisasi. Jadi apa namanya kita lakukan di sini. Jadi organisasi akan melakukan sosialisasi terhadap karyawannya. Apakah karyawannya ini karyawan baru itu sudah sesuai, sudah apa namanya bekerja sesuai dengan apa namanya nilai dan norma organisasi dan kinerja ya. Jadi Anda perhatikan ya adik-adik, kalau di pabrik itu biasanya memakai baju itu ya, baju kerja, terus kemudian antara bawah adik-adik pahami budaya perusahaan Jepang dengan perusahaan Korea dan perusahaan Amerika pasti berbeda ya. Perusahaan Jepang itu senioritas lebih kental hati-hati ya. Jangan kalau perusahaan Amerika tidak ya, dan bahkan juga perusahaan Indonesia. Nah, terus kemudian kalau di tempat saya di Transcity itu antara atasan dan bawahan tidak ada bedanya ya. Kadang-kadang pimpinan redaksi itu berdiri, terus kemudian si apa namanya reporter dan sebagainya itu bisa duduk di atas adik-adik. Jadi dianggap sebagai, nah itu memang budaya dari organisasi tersebut karena supaya independen dan ini ya. Nah itu makanya setiap perusahaan itu mempunyai budaya tersendiri ya. Nah ini upacara dan ritual yang tadi saya bilang tadi ya, memperingati sesuatu yang penting dan bersejarah bagi organisasi dan karyawan. Jadi pada saat September tadi, Transcity itu bisa melewati TV-TV yang lain menjadi nomor 1. Nah itu terus diperingati untuk memotivasi karyawannya untuk bisa lebih baik, ya bekerja lebih baik tadi ya. Nah kita menjelaskan perilaku yang dihargai oleh organisasi. Jadi perilaku seperti apa saja yang dilakukan oleh organisasi. Nah ini adik-adik harus perhatikan. Jadi tidak gampang adik-adik ya, kalau Anda ingin bekerja di satu perusahaan, maka adik-adik harus menerima nilai dan norma dari staf budaya dari organisasi tersebut ya. Kalau tidak mau maka adik-adik harus keluar ya, karena pasti tidak cocok ya. Terus dicerminkan dalam cara berbusana ya. Jadi adik-adik kalau di Honda cara berbusananya bagaimana, di Transcity itu pasti berbeda ya. Jadi kalau saya di kantor di Transcity itu bisa pakai sandal adik-adik ya, sandal jepit di kantor itu udah biasa. Jadi tidur di kantor itu udah biasa, enggak masalah. Tapi kalau di Honda dan sebagainya mungkin itu tidak bisa ya. Terus kemudian penggunaan kantor ya, dan derajat keformalan di organisasi. Nah ini sangat adik-adik harus perhatikan ya. Cara berpakaian orang marketing ya, dengan orang wartawan ya, dengan orang proses engineer itu pasti berbeda ya, karena sesuaikan dengan kondisi kerja ya, kondisi kerjanya. Nah semuanya itu untuk apa? Nah ini untuk membentuk efektivitas dan efisiensi di suatu organisasi ya. Nah kemarin saya bilang layoutnya itu kan harus efisien dan efektivitas ya. Nah ini definisinya di sini ya. Nah setiap perusahaan itu pingin ada di sini ya. Nah jadi tadi kemarin kalau layoutnya bagus berarti manager choose the right goals ya, the right layout to pursue and make good use of resources to achieve this goals. Jadi layoutnya itu bisa mencerminkan meraih sesuai dengan target yang diinginkan. Targetnya apa? Misalnya efisiensi dari cost-nya. Nah itu salah satu dari berarti keputusan manajer itu sudah oke ya. Nah terus kemudian risetnya apa? Jadi produk yang dihasilkan itu diinginkan oleh konsumen dengan quality dan price yang mereka inginkan. Jadi sama. Nah ini makanya ini dia
efektifnya high ya, dan efisiensinya high di sini ya. Tetapi kalau adik-adik punya perusahaan yang di sini ya, adik-adik mendesain suatu proses ternyata low efficiency, low effectiveness, maka siap-siap ini memiliki dampak negatif ke adik-adik ya, karena rekam jejaknya adik-adik akhirnya kurang bagus ya. Jadi manager choose wrong goals ya to pursue and make poor use of resources. Jadi sudah memilih apa namanya tujuan yang keliru ya. Terus kemudian resources-nya juga adik-adik dapat kurang bagus ya. Sehingga semuanya berantakan ya. Jadi resultnya low quality product that customer don't want. Jadi kualitasnya sangat jelek dan konsumen tidak menginginkan. Ya ini berarti di sini kalau adik-adik pertahankan bisa-bisa adik-adik nanti tidak digaji ya. Karena tidak akan ada pendapatan, bahkan perusahaannya bangkrut ya. Nah, terus kemudian bagaimana dengan high efficiency dan low effectiveness? Manager choose inappropriate goals. Nah, jadi manajernya keliru ya, memilih goalnya but make good use of resources. Tapi mendapatkan resources yang bagus ya, to pursue untuk this goalnya. Ya, jadi ini istilahnya manajernya ketiban untung ya. Walaupun dia memilih tetapi tetap secara organisasi itu sesuai dengan menuju ke dalam goalnya. Nah, result a high quality product that customer don't want. Nah, ini kualitasnya bagus, tetapi konsumen tidak mau. Kenapa? Mungkin karena harganya ya, harganya tidak cocok dengan yang konsumen inginkan. Ya. Ini terjadi pada apa? HP apa nih adik-adik? Jadi HP iPhone ya di Indonesia ya. Kualitasnya bagus ya, jadi hanya tertentu saja, kalah dengan HP-HP yang keluaran Cina itu ya. Karena memang mayoritas penduduk Indonesia itu ingin kualitas yang lumayan, tetapi harganya yang bisa minimal ya. Makanya HP-HP Cina itu sekarang laris ya. Bahkan model kayak Xiaomi ya, Xiaomi dan Oppo itu sekarang jauh mengalahkan iPhone ya di Indonesia. Nah itu makanya kita lihat di sini, kalau mau masuk ke pasar Indonesia maka harus memilih tujuannya itu harus di restrukturisasi, dirubah ya, supaya nanti HP-nya itu bisa masuk ke Indonesia. Memang iPhone ada beberapa orang pakai, tetapi tidak kayak Xiaomi maupun Oppo ya. Nah, seperti itu adik-adik. Itu apa namanya yang saya pelajari dari HP ya, saya melihat itu ternyata. Terus kemudian juga Metro TV ya adik-adik ya. Jadi Metro TV itu kualitas beritanya bagus adik-adik, untuk desainnya untuk A+ ya, kalau adik-adik melihat. Tetapi masalahnya, apakah penduduk Indonesia sudah siap? Belum. Nah, akhirnya kenapa? Jadi besar pasak daripada tiang. Adik-adik ya, si Surya Paloh ini menggaji karyawannya, bahkan presenter yang cantik-cantik itu ya, yang istilahnya good looking ya, pria maupun wanitanya, gajinya itu bisa 15 jutaan adik-adik ya, 15 juta dulu tahun 2003 sampai 2008, dengan gaji segitu luar biasa adik-adik. Tetapi pendapatannya ya itu kurang adik-adik ya. Makanya akhirnya si Surya Paloh itu sampai melego kapal pesiarnya. Karena apa? Tadi konsumen tidak menginginkan ya. Yang diinginkan yaitu yang kayak model dulu Indosiar yang dangdutan ya adik-adik ya. Itu ratingnya sangat tinggi ya adik-adik ya. Jadi bisa mengalahkan berita yang dikemas secara apik oleh Metro TV. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, ini ya, jadi ya, itu berarti high efficiency tetapi low effectiveness ya. Jadi ada pertanyaan sampai di sini adik-adik? Jelas ya? Belum ada, Pak. Oke. Harusnya ada pertanyaannya tadi, menarik sebenarnya adik-adik, apa namanya, bisa ini ya,
Terus kemudian ini yang dikatakan dengan efisiensi. Jadi ukuran produktivitas pemakaian sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi efisiensi itu jadi produktivitasnya bagaimana. Nah, terus kemudian efektivitas ukuran kelayakan atas pencapaian tujuan organisasi. Misalnya adik-adik ya awalnya itu produksi 100 ton ya, 1 juta ton semen ya, dengan kosnya misalnya 500 juta US dollar misalnya. Terus kemudian adik-adik ingin meningkatkan 40% kapasitas ya, jadi 140 juta ton ya, tapi kosnya itu 2 kalinya menjadi 1 juta US dollar. Nah, kira-kira efektif atau tidak? Dengan kapasitas meningkat 40%, kosnya naik 2 kalinya. Efektif atau tidak? Halo adik-adik, saya panggil ya, kalau nggak mau jawab. Ini Mas Audrien ya? Audrien Petra Lotri. Adakah Mas Audrien? Saya perempuan, Pak. Oh, sorry Mbak Adrien. Iya, Mbak Adrien. Tidak, 2 kali efektivitasnya, cost-nya naik 2 kali ya, Pak? Iya, kapasitas naik 40%-nya, Mbak. Tapi apa namanya? Cost-nya naik 2 kalinya. Kira-kira efektif atau tidak? Menurut saya tidak sih, Pak. Kenapa tidak, Mbak? Karena kapasitas itu kan dibutuhin modal juga, kemudian gimana ya? Kayaknya efektif sih, Pak. Maaf. Kalau saya pikir-pikir lagi, efektif. Halo Mbak, sorry. Iya Mbak, halo. Putus-putus. Ya. Oh iya. Menurut saya efektif, Pak. Kalau cost-nya naik 2 kali dan kapasitas produksi naik 40%. Oh. Efektif. Jadi cost-nya naik 2 kali, kapasitas hanya naik 40%. Efektif, Mbak? Ya, oke, nggak apa-apa ya, Mbak Odin ngomong efektif. Ya, oke. Saya minta satu lagi, berarti Mas Daris Rapid. Apakah sama dengan Mbak Odin? Apa itu, Mbak? Halo Mas, siapa namanya? Mas Daris. Halo Mas Daris. Halo Mas Daris. Mas Daris nggak ada ya? Terus Mbak Dewi Setianingsih. Ya Pak. Oke, sama dengan Mbak Audrien, sudah efektif? Kalau menurut saya kurang efektif Pak, karena ya kapasitasnya hanya naik 40%, sedangkan cost-nya itu naik 2 kali lipatnya. Ya, berarti kan tidak, ukurannya layak atau tidak, berarti kan tidak layak, ya harusnya gitu. Ya. Ya. Iya. Karena cuma 40%, tetapi ininya cost-nya naik sampai 2 kalinya. Itu kalau dianalisa secara ekonomi itu tidak visible. Tetapi ya itu secara generalnya. Tapi bisa dianggap layak. Kenapa? Anda memproduksi ya kapasitas, jadi apa spesifikasi produk yang berbeda.
Ya. Dari harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan apa yang sebelumnya. Ya. Jadi ada diversifikasi produk. Nah, sehingga nanti pendapatannya meningkat menjadi 2 kalinya, costnya juga meningkat 2 kali. Berarti kalau seperti itu layak ya, walaupun kapasitas meningkat 40%. Dan nanti tergantung nanti dari sudut pandangnya seperti itu. Tapi kalau hanya pertanyaan saya tadi di awal, berarti memang tidak layak ya. Karena seperti tadi ya yang dikatakan Mbak siapa sih Mbak? Halo? Dewi, Pak. Mbak Dewi. Jadi kapasitas meningkat 40%, itu cost-nya ternyata meningkat 2 kalinya. Nah, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan adik-adik di sini? Jadi itu bedanya antara efisien dan efektif ya. Jadi kalau efisiensi ukuran produktivitas pemakaian sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi produktivitasnya apa? Dengan yang sama, sumber daya yang sama, dia bisa sampai menghasilkan 10 juta ton semen. Nah, itu berarti produktivitasnya sangat bagus. Itu ya. Nah, ini ya, doing the right things, ya, mengerjakan sesuatu yang benar. Kalau efisien, doing things right, ya, mengerjakan sesuatu dengan benar, sesuatu yang benar dan sesuatu dengan benar. Itu bedanya ya. Jadi di sini efisiensi itu adalah resource usage-nya itu semakin sini semakin turun semakin oke. Ya, terus kemudian goals-nya kalau effectiveness itu dia harus sangat tinggi ini ya. Nah, tujuannya apa? Adik-adik belajar apakah itu efisiensi dan efektivitas itu tujuannya adalah menuju ke dalam competitive advantage ya. Jadi keunggulan kompetitif. Nah, nanti dalam perusahaan adik-adik kalau ada training di manajer atau leadership ya, ini akan muncul gambar ini ya. Jadi perusahaan untuk menuju ke arah keunggulan yang kompetitif itu harus efisien ya. Jadi di sini harus efisien. Jadi semua yang dilakukan itu harus efisien. Nah, efisien apa tujuannya? Ujung-ujungnya ke cost-nya ya. Kalau apalagi kondisi seperti ini adik-adik ya. Jadi semua perusahaan yang bisa efisien itu bisa menghasilkan menjadi market leader ya. Kenapa? Karena kalau kita menaikkan harga ya, itu bisa jadi nanti tidak akan diterima oleh konsumen. Jadi beralih ya. Nah, ini sangat berbahaya. Makanya semua perusahaan dengan kondisi yang seperti ini itu melakukan efisiensi. Adik-adik, Pak, saya juga kaget ya, ada yang langganan MNC TV ya adik-adik ya. Saya tidak bermaksud menjelekkan ya. Jadi saya kaget juga teknisi yang di Surabaya itu tidak ada sekarang adik-adik. Nah, karena dia melakukan efisiensi di sini. Nah, tetapi langkah efisiensinya apakah diterima oleh konsumen? Nah, ini harus adik-adik perhatikan di sini ya. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah mengenai quality ya. Jadi adik-adik di sini quality ini kita semakin barangnya itu semakin berkualitas itu pasti harganya semakin mahal adik-adik ya. Jadi ada harga, ada kualitas ya. Tetapi apakah nanti harga yang dihasilkan ini diinginkan oleh konsumen ya. Nah, adik-adik coba bayangkan ya HP Cina dengan HP Samsung ya. Adik-adik ya, secara kualitas ya itu jelas ya, secara kualitas jelas bagus. Samsungnya yang ini yang Korea ya adik-adik ya. Jadi saya dulu pernah beli di Taiwan ya dengan Samsung merek sama ya adik-adik ya. Jadi Samsung merek sama, jadi yang beli di Taiwan dengan Indonesia itu ternyata dalamannya beda ya. Jadi yang saya beli di Taiwan itu Samsung tulisannya Made in Korea dengan tipe HP yang sama ya. Terus kemudian
saya beli di Indonesia tipe HP yang sama. Nah, itu dalamannya ternyata made in Vietnam. Ya, terus saya lihat kualitasnya ya. Jadi kebetulan HP saya pada saat yang di Taiwan ini hilang ya. Saya merasakan, terus saya beli lagi HP sama yang di Indonesia. Itu saya merasakan bahwa suara, kualitas suara dan sebagainya berbeda adik-adik. Nah, terus kemudian saya tanya, terus harganya juga berbeda. Jadi di Taiwan itu lebih mahal 600.000 dibandingkan yang ada di Indonesia. Nah, terus kemudian saya tanya iseng-iseng ke apa namanya toko HP ya di WTC ya, WTC ya. Nah, itu saya tanya, ya memang beda Pak. Apa namanya HP yang ada Samsung yang ada di Indonesia ini memang disesuaikan dengan orang-orang kebutuhan orang di Indonesia. Jadi kalau di apa namanya di Eropa, di Amerika atau di negara-negara maju itu kualitas oriented ya. Jadi kualitas itu yang dicari kualitasnya. Tetapi yang di Indonesia itu yang dicari price-nya, harganya. Ya. Jadi dengan merek yang sama itu harganya. Nah, ini makanya adik-adik di sini ya harus melihat kualitas. Memang semakin kualitas semakin tinggi, harga juga akan semakin tinggi. Tapi nanti harus dilihat apakah kualitas tadi sudah diinginkan oleh konsumen karena berbanding lurus dengan harga ya. Nah, terus kemudian yang ketiga ini adalah responsiveness to customer ya. Jadi responsifnya. Jadi ini adalah Toyota Astra Motor ini yang luar biasa. Anda tahu tagline-nya apa Toyota Astra Motor sekarang adik-adik ada yang tahu? Yang punya Avanza siapa? Mobil sejuta umat. Halo? Adik-adik, ada di sini yang mengendarai Avanza atau yang kelasnya di atas Avanza masuk di Toyota Astra Motor. Halo, adik-adik, kayaknya ada yang punya mobil di sini? Mbak Linda Ayu Novita. Iya, Pak. Ada mobil? Nggak ada, Pak. Oke. Yang punya mobil di sini siapa? Halo? Atau tahu tagline-nya dari Toyota Astra Motor? Let's go beyond itu, Pak. Yang let's go beyond itu, bukan? Let's go beyond apa? Tagline-nya. Apa maksudnya let's go beyond? Tagline dari Astra ya, Pak. Maksudnya Toyota Astra Motor, TAM. Jadi perusahaan yang paling bagus di responsive to customer ini adalah Unilever dan apa namanya Toyota Astra Motor. Nah, Toyota Astra Motor itu punya tagline, berani sekali tagline-nya. Apa kira-kira? Pernah dengar ini? Hanya pembeli yang experience yang memilih Toyota Astra Motor. Pernah dengar? Halo? Pernah dengar adik-adik? belum, Pak. Belum pernah? Waduh, berarti dah aneh. Jadi, Belum pernah, Pak. belum pernah. Loh, kalau yang sekarang apa? Let's go beyond itu apa, Mbak? Halo, let's go beyond maksudnya apa, Mas? Tagline Astra yang itu Baru ya, ya? Yaris kalau nggak apa gitu, Pak. Kayak let's go beyond, mari melampaui gitu. Nah, mari melampaui. Artinya apa mari melampaui? Apa? Tadi sekali Toyota Astra Motor. Akhirnya tagline-nya seperti itu. Karena memang dia sudah yang dalam handle responsiveness to customer-nya. Sehingga dia yakin bahwa perusahaannya itu sudah memiliki kemampuan menghasilkan produk yang diinginkan oleh konsumen. Let's go beyond. Apa dia mari melampaui. Jadi melampaui apa namanya kebiasaan yang sudah ada, yang sudah jadi dia sudah next step, sudah jauh. Dan sebelum let's go beyond kayaknya ini ya apa namanya hanya pembeli yang experience yang memilih Toyota Astra Motor. Jadi berani banget. Nah, adik-adik kalau membeli mobil Toyota Astra Motor kan juga lihat ya bahwa on the deal-nya itu kan gampang ya. Terus bengkelnya di mana-mana ya adik-adik ya.
Nah, kenapa? Itu karena dia responsif. Jadi apa yang dimaui oleh konsumen itu dia sediakan. Dia responsif terhadap konsumen. Nah, perusahaan-perusahaan yang seperti ini akhirnya menghasilkan suatu produk ya pasti sesuai dengan keinginan konsumen karena dia menghandle dengan luar biasa terkait responsiveness to customer-nya. Terus innovation. Adik-adik pernah lihat pernah tahu produk grafik produk life cycle? Jadi fase growth, terus kemudian mature, terus decline. Pernah dengar adik-adik? Grafik produk life cycle, coba di googling adik-adik. Nah, produk life cycle. Jadi ada fase, adik-adik kalau menghasilkan suatu produk ya, jangan berpuas diri ya. Coba varian baru melakukan inovasi. Jadi coba-coba ya. Jadi yang supaya nanti pada saat mature itu sudah masa kemasan adik-adik ya. Jadi perusahaan masa kemasan, terus kalau perusahaan itu tidak melakukan inovasi, dia akan fase decline. Itu naluri ya. Jadi alami. Jadi produk itu orang-orang kan lama-lama bosen ya. Nah itu kalau hanya itu saja, akhirnya orang akan bosan dan berpindah. Nah jangan sampai kasus Nokia. Adik-adik tahu Nokia? Halo? Pernah tahu HP 6600 adik-adik? Yang hitam. Halo adik-adik? Tahu Nokia tapi enggak tahu HP-nya yang mana, Pak. Itu belum ya. Jadi tahun berapa ya? Tahun 2000 itu sempat booming adik-adik yang HP 6600 yang hitam itu. Jadi itu dinamakan dengan HP sejuta umat ya. Mature. Jadi pada saat itu Nokia masa kemasan ya. Nah, tapi dia lupa. Kalau teknologi itu kan terus berkembang ya. Dia lupa melakukan inovasi terhadap teknologi Android. Pada saat Nokia zaman kemasan itu Samsung masih bayi ya. Jadi belum ada apa-apanya. Nah, tetapi Samsung dia melakukan research and development terkait teknologi Android ya. Nah, setelah produk dari Nokia itu decline, nah itu Samsung mengeluarkan produk dengan Android-nya dan diterima pasar sampai sekarang ya. Nah, Nokia mau bangkit lagi itu sangat susah. Apa? Karena teknologi Android ini terus bertahan. Ya, bahkan diinovasi terus ya, sehingga sampai smartphone yang sekarang ya. Nah, seperti itu. Nah, inovasi-inovasi yang luar biasa. Nah, untuk Nokia untuk mengalahkan Samsung ini sudah kalah langkah. Nah, seperti itu. Nah, jadi inovasi ini sangat luar biasa adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik bekerja nanti di suatu perusahaan, jangan cepat puas adik-adik ya. Adik-adik terus mengembangkan diri, terus produk itu dikembangkan ya, lakukan inovasi-inovasi supaya apa? Dari mature itu adik-adik sudah mulai melakukan inovasi ya, produk lagi, jadi growth, mature itu kembali lagi, mature lagi. Nah, jangan sampai ke dalam fase decline gitu ya. Jelas adik-adik sini ya. Ada pertanyaan adik-adik? Ada pertanyaan kah adik-adik? Halo, ada pertanyaan kah adik-adik sampai sini? Jelas? Cukup, Pak. Tidak ada pertanyaan, enak sekali ya. Tidak ada pertanyaan ya. Oke. Tidak ada pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan ini banyak, nanti bisa ilmu-ilmu saya yang di kelas ini bisa keluar adik-adik. Tapi karena tidak ada pertanyaan, maka saya lanjutkan yang lain ya. Oke. Nah, ini kita sudah membahas apakah organisasi itu budaya organisasi. Nah, kemudian kita bahas yang kedua, siapakah manajer itu ya. Jadi tadi organisasi manajer. Nah, manajer itu individu dalam organisasi yang mengarahkan kegiatan orang lain. Jadi atau adik-adik jadi operator, jangan berlagak jadi manajer ya. Karena tugasnya operator itu ya ini ya, orang yang bekerja langsung pada pekerjaan atau tugas dan tidak memiliki tanggung jawab ya.
untuk mengawasi pekerjaan orang lain. Kalau adik-adik nanti di operator tugasnya mengawasi, itu ada salah job ya. Jadi adik-adik berlagak sebagai manajer. Nah, jadi operator itu tugasnya ya hanya disuruh manajer. Jadi kalau adik-adik bilang, kok saya disuruh-suruh? Nah, itu memang tugas adik-adik sebagai operator ya. Jadi operator itu sebelum adik-adik jadi manajer, adik-adik memastikan bahwa menguasai skill yang ada di dalam perusahaan itu ya. Setelah pengalaman baru adik-adik bisa naik level ke manajer ya. Jadi manajer itu harusnya sudah memiliki pengalaman teknis di level-level operator ya. Jadi ini ya, individu dalam organisasi yang mengarahkan kegiatan yang lain. Jadi operator diarahkan supaya mencapai tujuan yang diinginkan oleh manajer tersebut ya. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, organisasi level ya. Jadi di sini ada first line manager, ada middle manager, dan di sini ada top manager ya. Jadi ada tugasnya masing-masing adik-adik ya. Jadi kalau first line manager tadi saya bilang kepala departemen, atau kalau di di perusahaan itu adalah supervisor ya, mengarahkan kegiatan operator sehari-hari. Nah, ini adalah tugasnya supervisor. Jadi memastikan bahwa kinerja dari operator itu sudah sesuai dengan tupoksinya dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, terus kemudian dari middle manager ini departemen atau kepala lembaga, pemimpin proyek dan sebagainya itu menerjemahkan tujuan yang ditetapkan oleh manajemen puncak ke rincian spesifik sehingga manajer lebih rendah ya dalam hal ini first line manager dapat melakukan kegiatan sehari-harinya. Jadi bisa diterjemahkan ke dalam operator ya. Jadi ini tugasnya dari middle manager. Nah, terus kemudian dari top manager apa tugasnya? Nah, ini ya, membuat keputusan tentang arah organisasi dan kebijakan serta menetapkan bahwa apa aja yang bisa mempengaruhi semua anggota di dalam organisasi itu. Jadi dia membuat suatu kebijakan yang mengarahkan organisasi mencapai tujuannya. Jadi kalau misalnya organisasi itu ternyata salah kebijakan, itu adalah tanggung jawab dari top manager. Nah, ini di sini kalau di perguruan tinggi ada rektor ya, wakil rektor. Nah, itu ya, itu misalnya ITS ternyata kok turun-turun terus, berarti ini adalah kesalahan dari top manajernya. Dalam hal ini rektor dan wakil rektor. Kalau dalam perusahaan apa? Wakil presiden, rektor, chief operating officer, chief executive officer, dan ketua dewan. Nah, ini adalah yang membuat kebijakan. Ya. Nah, ini adalah alokasi waktu ya. Jadi ada planning, organizing, leading atau controlling, evaluating atau leading, dan kemudian controlling. Jadi pembuatan planning ini dari top manager itu yang mempunyai porsi yang terbesar ya, jadi dibandingkan dengan middle maupun first line manager. Nah, ini organizing-nya juga hampir sesuai. Evaluating yang paling banyak yang jelas first line manager ya, dia sehari-hari mengawasi operator ya. Terus kemudian middle manager itu sedikit. Nah, ini top manager itu yang paling sedikit. Nah, kalau controlling yang paling banyak jelas top manager ya. Kenapa? Supaya melihat apakah yang dikerjakan organisasi itu sudah sesuai dari planningnya ya. Nah, ini ya, jadi kalau adik-adik membangun sistem jangan lupa melihat susah tidak mengontrolnya ya. Sistem bagus tetapi mengontrolnya susah, buat apa ya adik-adik ya. Nah, jadi bagaimana caranya membuat kontrol yang mudah sehingga planning yang dijalankan itu sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Begitu. Ada pertanyaan di sini adik-adik? Jelas? Jelaskah adik-adik? Halo. Oke, Mas Yawu. Yang Yawu ke toilet ya. Oke. Sudah balik, Pak. Udah balik? Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan Mas Yawu? Belum ada, Pak. Oke.
Nah, oke. Nah, apa itu manajemen? Nah, ini ya. Manajemen merujuk pada proses mendapatkan sesuatu yang efektif dan efisien melalui orang lain. Jadi istilahnya adalah apa? Orang lain itu pinjam tangan orang lain ya untuk mengerjakan sesuatu tujuan. Jahat ya, tapi jahatnya yang positif saja. Jadi kalau jadi sebagai apa namanya kepala atau apa namanya direktur dan sebagainya, itu bagaimana caranya meminjam tangan orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, itu secara efektif dan efisien. Nah, itu adalah definisi dari manajemen ya. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah proses, efektif dan efisien. Nah, ini ya. Nah, ini ya tadi prinsip-prinsip manajemen. Jadi menurut Henry Fayol itu, jadi supaya efektif dan efisien, itu harus ada beberapa step di sini ya. Di sini planning, organizing, biasanya commanding dan coordinating ini adalah wilayah dari equating. Terus kemudian di sini adalah controlling ya. Nah, kemudian menurut George L. Terry ya, di sini ya ini yang sebut ini ya, planning, organizing, equating dan controlling. Terus kemudian menurut Harold Fons ya, planning, organizing, staffing dan directing ini adalah equating ya dan controlling. Jadi di sini ada planning ya, defining the goals, establishing strategy, developing plan, coordinate activities. Nah, ini adalah apa-apa yang terdapat di dalam planning ya. Terus kemudian di sini ada organizing ya, determine what needs to done ya. Jadi apa yang harus dilakukan setelah untuk mengerjakan sebuah planning tersebut. How it will be to done, siapa PIC-nya. Who is to do it. Nah, siapa yang akan melakukan misalnya goal plan A, plan B dan sebagainya, itu siapa orangnya. Terus kemudian ke sini. Maka nah, terus kemudian leading atau acquating ya, directing. Jadi apa namanya kita mengarahkan supaya plan itu bisa dapat berjalan ya. Terus motivating all involved parties ya. Jadi yang apa memotivasi orang-orang yang terlibat itu supaya bisa mencapai tujuannya, resolving konflik ya. Jadi kalau adik-adik sebagai manajer itu ya, jangan kerjanya cuma mencutin saja ya, menyuruh saja. Tetapi bagaimana cara memotivasi ya adik-adik ya. Karena itu sangat penting adik-adik. Nah, pada saat saya menjadi salah satu pimpinan ya di Trans itu, saya pernah ini ya, apa namanya, pernah jadi pada saat jadi di programming itu ya, jadi bagian research and development setiap hari Rabu itu keluar apa namanya rating dan share ya. Jadi setiap program, setiap acara itu ada apa namanya performance-nya itu keluar di hari Rabu. Nah, pada saat itu tugas kita adalah tugas kami adalah memetakan kenapa acara ini turun, acara ini naik, sebabnya apa. Nah, itu untuk dipresentasikan di hari Kamis. Nah, di hari Rabu itu ya ada si A, saya nggak bisa nyebutnya. Jadi anak buah saya itu namanya si A, itu introvert. Adik-adik tahu introvert? Tahu introvert? Orang introvert seperti apa? Nah, tiba-tiba ya, maksudnya Pak? Hah? Introvert ya? Iya. Oh ya, orang yang kurang terbuka Pak, kalau saya tangkapnya. Iya, terus Mudi ya tiba-tiba marah. Tanpa ada sebab marah ke anak buah saya di sebelahnya. Marah sehingga sempat apa namanya sempat ada gesekan, ada konflik di sana. Nah, kalau seperti ini diteruskan, itu membuat tujuan. Nah, jadi tujuan yang akan dipresentasikan
di hari Kamis ya, Kamis malam ini tidak tercapai di hari Rabu ini. Akhirnya bagaimana saya menyelesaikan konflik ini ya. Yang saya bawa si introvert ini, terus kemudian saya bicara empat mata di ruang tertutup ya. Terus ternyata penyebabnya apa? Marahan sama pacar ya. Akhirnya dibawa ke ruang kerja. Bayangkan. Terus akhirnya saya bilang, saya nasihatin, saya motivasi, dan kemudian jangan sampai diulangi. Ya, karena apa yang ada di rumah tidak boleh dibawa ke ruang kerja. Terus kemudian supaya suasana cair ya, pada saat makan siang itu saya traktir anak buah saya itu ya. Jadi tim saya makan ini akhirnya clear suasana, jadi sudah clear sehingga setelah makan siang itu bekerja kembali dan alhamdulillah tujuan tercapai. Nah seperti itu. Jadi Anda sebagai seorang manajer tidak hanya nyuruh ya adik-adik ya. Kalau ada seperti ini, pokoknya kerjaan harus selesai, saya nggak mau tahu. Nah itu salah. Nah bagaimana cara adik-adik resolve terhadap permasalahan supaya tujuan nanti bisa tercapai. Bagaimana Anda memotivasi yang si introvert ya? Bagaimana Anda menyelesaikan konflik supaya tidak melibatkan pada tim yang lain ya. Jadi karena permasalahan itu. Seperti itu adik-adik ya. Jadi ini adalah masuk di dalam actuating ya. Resolving conflict, motivating all involved parties, and directing ya. Terus kemudian controlling ya, monitoring activities to ensure that they are accomplished as planned. Jadi kita melihat bahwa apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang ada di planning. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan controlling di sini ya. Nah, terus kemudian achieving the organization state purpose. Jadi yang sudah di state terdahulu ini sudah tercapai belum melalui planning, organizing, leading, dan controlling. Di sini ada pertanyaan adik-adik? Raska? Halo? Jelas adik-adik? Jadi itu ya, adik-adik kalau misalnya sebagai seorang manajer, ya perhatikan ini ya. Nah ini kalau adik-adik sebagai manajer nanti ini akan dipresentasikan di dalam owner ya. Kalau di Trans TV itu setiap Kamis malam adik-adik ya. Bayangkan kami itu sudah masuk dari jam 8 pagi ya. Presentasi sama Khairul Tanjung itu ownernya itu bisa Kamis malam jam 2. Udah mau masuk Jumat berarti ya, jam 2 pagi baru mulai. Bayangkan menunggu di kantor sambil tiduran jam 2 pagi di lantai 25. Jadi si Trans TV si Khairul Tanjung itu punya tempat di Bank Mega di lantai 24 itu khusus istirahatnya dia. Di 25. Nah, kami rapat itu di lantai 24. Jadi bayangkan jam 8 pagi udah masuk ya, jam 2 pagi di hari Jumat itu baru mulai rapat. Karena besoknya mau sholat id ya, jam 5 sehingga sholat idnya rada ngantuk ya, karena memang tidak tidur semalaman. Bayangkan, tapi itu adalah memang budayanya si Tanjung seperti itu, dan itu kita harus terima ya. Kalau misalnya mau bekerja di Trans TV, kalau enggak ya memang harus keluar kalau kita tidak cocok. Nah seperti itu. Nah itu ya. Jadi ini adik-adik, jelas adik-adik? Halo? Jelas Pak. Oke. Jelas Pak. Kalau tidak ada pertanyaan sebelum saya akhiri, karena memang sudah waktunya hampir 8.40 ya adik-adik. Oke, kita nanti akan mulai kembali ya di dalam Jumat ya. Mudah-mudahan nanti di minggu ke-7 kita bisa kuis ya. Terus minggu ke-8 tolong dipersiapkan presentasinya ya adik-adik ya. Oh ya, ininya sudah Mas ya. Tema-temanya sudah belum ya? Ya, oke, nanti saya insya Allah dalam minggu ini saya coba tentukan supaya adik-adik jadi tolong memakai problem solving ya adik-adik ya. Jadi adik-adik ada permasalahan di perusahaan, nanti sesuai topiknya ya, adik-adik selesaikan. Misalnya bagaimana cara menentukan kapasitas di perusahaan ini ya. Itu adik-adik sesuai dengan penjelasan yang saya terapkan di sebelum-sebelumnya ya. Jadi bagaimana solvingnya terhadap
permasalahan tersebut ya. Nah, supaya adik-adik belajar bagaimana problem solving ya. Oke. Jadi nanti insya Allah nanti saya akan segera itu saya sampaikan, nanti insya Allah itu adalah kuis kedua. Jadi nanti minggu minggu ke-10 ya. Kita mulai minggu ke-10 sampai minggu ke-14 adik-adik presentasi untuk kuis 2. Terus kemudian nanti kuis 1 tulis ya. Jadi tulis, terus kemudian nanti minggu kuis ya. Terus baru itu EAS ya. EAS-nya adik-adik mau presentasi atau bagaimana? Terhadap, nanti saya akan kasih case problem, jadi dipresentasikan di kelompok, atau mau ujian tulis saja? Presentasi saja. Kenapa? Presentasi saja. Presentasi aja. Oh, presentasi. Oke. Mas Yawo minta presentasi, mungkin nanti dibahas bersama komtingnya ya. Monggo silakan. Nanti kalau misalnya ini nanti akan saya persiapkan case tadinya. Jadi monggo monggo dari tim nanti akan presentasi ya. Nanti yang akan saya nilai adalah kelengkapan dari PPT tadi dalam menjawab case tadi ya. Dan kedua adalah anggota tim tersebut menjawab pertanyaan saya ya. Jadi nanti memang setiap orang akan berbeda. Nah itu kemudian saya rata-rata saya bagi 2. Nah itu adalah nilai Anda ya, nilai EAS Anda. Seperti itu ya. Jadi tolong dipersiapkan kalau Anda ingin case tadi. Kalau tidak ya nanti akan saya buat soalnya seperti biasanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum. Selamat pagi ya adik-adik. Saya Terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih.